Tada! Hai, welcome to Joanny Channel. Yes, kita kembali lagi ya bersama Mimi di sini. Kembali lagi dalam episode kali ini masih membahas aritmetika sosial yang part 4 ya. Kita masih menyambung dengan aritmetika sosial. Kita mulai dengan bunga tabungan. Jadi kita kemarin itu sudah membicarakan tentang untung rugi ya, tentang untung rugi, terus bruto neto tara, dan sekarang kita masuk ke bunga tabungan. Tapi dalam hal ini masih bunga tunggal ya. Nah, note di sini persen bunga tabungan selalu dinyatakan untuk 1 tahun ya. Diulang, persen bunga tabungan dinyatakan untuk 1 tahun kecuali jika ada keterangan lain dari soal. Misalnya kalau ada umumnya memang bunga persennya ditulisnya per tahun. Tapi kalau ada keterangan per bulan, jadi kalian menyesuaikan dengan soalnya ya. Jadi kalau persen kita anggap persen bunganya per tahun. Kalau dalam per tahun, misalnya kalian yang ditanyakan adalah N tahun atau misalnya 2 tahun, kemudian mau diambil tabungannya, berarti di sini kalikan 2 kali persen bunga kali dengan tabungan awal. Nah, tapi dalam jangka misalnya bunga ini masih bunganya persen per tahun ya. Tapi dalam jangka berapa bulan, misalnya 6 bulan, kalian sudah ambil uangnya, berarti di sini kalian hitungannya jadi bulan yang di atas. Tapi di sini di bagian bawah itu hitungan kan bunganya per tahun, berarti dalam 1 tahun ada berapa? 12 bulan. Berarti rumusnya bulan per bulan. Berarti bulan yang diambil saat tabungan akan diambil dibagi dengan bunga bulan 1 tahun. Jadi 12 bulan ya kan? Dikalikan dengan persen bunganya bunga per tahun dikali tabungan awal. Ya. Begitu juga kalau misalnya dalam hitungan hari kalian baru nabung nih, bunganya masih dalam bunga persen per tahun ya, tapi dalam hitungan hari misalnya 20 hari kemudian baru nabung, tahu-tahu 20 hari kemudian sudah mau ambil tabungannya karena ada keperluan mendesak, berarti ini hitungannya adalah hari per hari ya. Tapi hari di sini adalah hari per tahun karena mengikuti bunganya yang bunga persen per tahun ya. Berarti jumlah harinya misalnya hari ke-20 kalian mau ambil tabungannya, berarti 20 per 365 hari. Jadi hari per hari, begitu juga ini bulan per bulan. Kecuali kalau bunga per bulan. Kalau diketahui bunga per bulan, di sini nggak perlu lagi bagi 12. Misalnya bunganya sekarang persennya per bulan. Kalau bunganya diketahui persen per bulan, berarti kalian tinggal misalnya bulan ketiga mau ambil, tinggal 3 kali persen bunga per bulan kali tabungan awal ya, menyesuaikan. Tapi umumnya sih memang bunga persen per tahun ya. Setelah ini adalah hitungan bunga dalam rupiah ya. Bunganya sudah dalam bentuk rupiah. Nah, setelah kita dapat bunga dalam bentuk rupiah, tabungan akhirnya sama dengan tabungan awal ditambah bunga yang dalam bentuk rupiah. Ya, begitu juga kalau kita mau tahu bunganya dalam bentuk rupiah, berarti tabungan akhir dikurangkan tabungan awal. Ya, nanti kita juga akan belajar tentang angsuran. Nah, ini hubungannya sama pinjaman ya. Jadi hitungan bunganya persis sama seperti ini. Kalian cuma mengganti saja tabungan awal di sini diganti dengan jumlah pinjamannya ya. Itu hitungannya sama. Jadi bunga yang didapat nanti adalah bunga dalam bentuk rupiah ya. Setelah didapat bunga, untuk angsuran itu artinya cicilan ya. Cicilannya per bulan. Jadi untuk angsurannya jumlah pinjaman ya, jumlah pinjaman ditambah dengan bunga yang tadi diperoleh dari sini, lalu dibagi dengan lamanya meminjam ya. Jadi dibagi dengan lama meminjam, itulah angsuran per bulannya atau cicilan per bulan.
Oke, kita coba di latihan soalnya ya. Ini diambil dari detik-detik. Jeffrey menabung di bank sebesar 1 juta. Ini sebagai tabungan awalnya. Dengan bunga tunggal 10% per tahun. Per tahun ya bunganya. Jumlah uang tabungan Jeffrey sekarang, artinya ini sebagai tabungan akhirnya. Yang ditanyakan, Jeffrey menabung selama berapa bulan? Sehingga dapat uang 1.125.000 itu sebagai tabungan akhir yang akan dia ambil. Berarti yang kita lakukan sekarang ini selisih antara tabungan akhir dengan tabungan awal, itu berarti adalah bunganya. Kita tulis bunganya di sini dalam rupiah adalah 1.125.000 dikurangin dengan 1 juta. Kita dapat 125.000. Ini sebagai bunga. Nah, kita tahu kalau bunga dalam rupiah itu adalah rumusnya N bulan. N bulan ini kan kita tidak tahu. Kita malah ingin mencari berapa lama dia menabung sehingga dapat uang sekian. Dapat bunga 125. Berarti dibagi dengan, karena per tahun berarti kita baginya 12 bulan ya. Ini bulan dengan bulan. Dikali dengan persen bunga, jadi 10/100, 10%. Lalu dikali dengan tabungan awal sebesar 1 juta. Sama dengannya sama dengan ini. Bunganya yang sudah diperoleh tadi dari selisih. Ya, kita bisa lihat di sini. 02 ini kita coret dengan 02 ini. Lalu ini sama-sama kita bagi 2. Jadi 6, di sini bagi 2 jadi 5. 10 ini kita bisa bagi 2 jadi 3, di sini jadi 5. Jadi yang tertinggal adalah, kita bisa lihat dari, jadi N, kita tinggalkan N-nya karena N yang dicari, N-nya sama dengan 125. Ini kita bisa bagi, ini di sini ada 1, 2, 3. Kita bisa potong di sini ya. Berarti tinggal 125 dikali, lihat ini posisi 3 di sini kan bagi, pindah ke sana jadi kebalikannya. Berarti kita kali dengan 3. Lalu dibagi dengan, karena di sini dia posisinya kali, 5 kali 5 ini ya. Posisi dengan N-nya adalah kali, berarti pindah ke sana menjadi bagi. Kita bagi. 125 bagi 25 jadi 5. 5 kali 3 15. Inilah bulan N bulan yang kita dapat. Jadi setelah 15 bulan dia memperoleh bunga sebesar 125.000 rupiah. Itu dia ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bisa kita lihat di sini. Pak Fadel menabung di bank dengan bunga tunggal 5% per tahun. Lagi-lagi persen per tahun. Setelah 5 tahun, lihat di sini ini tahun. Ya. Setelah 5 tahun tabungannya menjadi 8.750.000. Ini berarti tabungan akhirnya. Yang ditanyakan adalah tabungan awalnya. Ya, kita bisa hitung di sini. Berarti bunga dalam bentuk rupiah ini kita langsung mengalihkan 5 tahun ya, 5 tahun. Bukan bulan lagi. Kalau kita mengalihkan 5 tahun tidak perlu lagi pakai per 12. Ya, per 12 itu kalau yang ditanya adalah bulan. Karena ini tahun dan ini tahun, kita tidak perlu lagi ya bagi dengan 12. Berarti langsung saja 5 dikali dengan persentase bunga 5/100 dikali dengan tabungan awal. Tabungan awal tidak ada, berarti kita tulis saja tabungan awal. Nah, ini dapatnya ini 25 dibagi dengan 100 jadi 4 ya. Berarti bunga dalam bentuk rupiah itu masih dalam bentuk belum bentuk rupiahnya seperti ini. Karena diketahui tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah dengan bunga dalam rupiah. Tabungan awalnya kita masukin nih, tabungan awal ditambah dengan bunganya adalah yang ini nih. Berarti tabungan awal dibagi dengan 4.
sama dengan tabungan akhir. Tabungan akhir kita sudah dapat nih 8.750.000. Perhatikan ya, di sini kalau ada seperti ini, ada per 4, kita harus samain dulu penyebutnya. Tabungan awalnya disamain dulu penyebutnya, karena dia per 4 berarti ini juga 4/4 ya. 4 bagi 4 kan 1, jadi nggak mempengaruhi. Ini hanya untuk menyamakan penyebutnya saja. Ini kalau tidak ditulis berarti artinya 1 ya. 4 ditambah 1 jadi 5/4. Berarti di sini 5/4 tabungan awal sama dengan 8.750.000. Berarti tabungan awalnya sama dengan 8.750.000. 4 di sini kan posisinya bagi, pindah ke sana menjadi kali 4. 5 di sini posisinya kali, berarti pindah ke sana menjadi bagi. Ya. Berarti tabungan awal sama dengan 875 dibagi 5 jadi 175. 175 kali 4 jadi 700, kita tinggal tambahin nolnya. 1 2 3 4 tuh 2 3 4, 1 2 3 kasih titik, tuh 2 3 kasih titik. Inilah tabungan awalnya sebesar 7 juta rupiah. Oke, next kita ke soal yang ketiga. Kita baca lagi ya soalnya. Yang diketahui apa ini? Nina menabung di bank sebesar 1.250.000. Ini sebagai tabungan awalnya. Lalu dengan bunga tunggal 6% per tahun. 6% per tahun. Berapa tabungan Nina setelah 18 bulan sebesar? Itu yang ditanyakan ya. Jadi di sini kalian harus tahu dulu bunganya. Bunganya dalam rupiah. Berarti karena yang setelah 18 bulan berarti masukin 18 bulan. Ini akan diambil 18 bulan dibagi dengan 12 bulan karena dibilangnya bunga per tahun, berarti kita harus buat menjadi bulan sama bulan ya. Berarti dikali dengan persentase per tahunnya 6/100 dikali dengan tabungan awalnya 1.250.000. Dapat bunganya berapa? Kita lihat. Kita coret 02 di sini, kita coret 6 dengan 12 dicoret. 18 dibagi 2 jadi 9. Jadi 9 dikali 1.250. Ini sampai sini ya. Kalikan 9 kali 125. Ini kita dapat 1125. Nolnya tinggal tambahkan saja. 1 2 1 2 1 2 3 kasih titik. Inilah bunganya. Karena yang ditanya adalah tabungan Nina setelah 18, berarti itu artinya tabungan akhir. Berarti tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Nah, tabungan awalnya kita masukin 1.250.000 ditambah dengan bunganya 112.500. Kita peroleh tabungannya menjadi 1.362.500 ya. Oke, kita coba lagi ya nomor 4 di sini. Sebuah bank memberikan bunga tabungan 5% per tahun. Ini adalah bunganya. Kemudian jika Dewi menabung sebesar 2.400.000, ini berarti tabungan awalnya. Dan ia mengambil uang tersebut setelah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan ya. Berapa besar tabungan Dewi? Ini artinya tabungan akhir yang ditanyakan ya. Berarti kalian harus tahu dulu yang pertama 2 tahun 3 bulan ini berapa bulan sih? 2 tahun 3 bulan. Karena 1 tahun 12 bulan berarti 12 kali 2 24 ditambah 3 berarti ada 27 bulan. Ya. Nah, berarti kita cari tahu dulu bunganya. Bunga dalam bentuk rupiah berarti lamanya bulan 27 bulan dibagi dengan 12 bulan karena yang diketahui adalah bunga dalam per tahun. Dikali dengan bunganya
5/100 dikali dengan banyaknya tabungan awalnya. Jadi kita dapat, ini kita matikan, 24 dibagi 12 2. Ya, sekarang kita tinggal kalikan 27 kali 10 ya. 27 kali 10 tambah nolnya saja, tinggal kita tambah nolnya 3. 1 2 3, 1 2 3 kasih titik. Berarti bunganya diperoleh 270.000. Berapa tabungan akhirnya? Berarti sama seperti soal yang tadi, tabungan akhirnya sama dengan tabungan awal ditambah dengan bunga 270.000. Ini akan didapat 2.670.000 ya. Itu uang yang akan diambil pada tahun ke-2 tahun 3 bulan. Oke, pindah kita ke soal yang kelima. Siva menyimpan uang di bank, berarti ini sebagai tabungan awal sebesar 800.000. Bunganya diperoleh 12% per tahun. Berapa bunga yang ia peroleh selama 9 bulan? Ini kan bunga per tahun, tapi yang ditanya adalah bunga 9 bulan. Berarti kita hitung lagi bunganya dalam bentuk rupiah sama dengan, karena yang ditanya adalah 9 bulan, berarti kita bagi dengan bunga 1 tahun itu, 1 tahun kan 12 bulan, jadi bulan per bulan ya. Dikali dengan persentase bunga 12/100 dikali dengan tabungan awalnya. Demikian, kita coret 02-nya, 12 ini dicoret, 9 kali 8, 72, nolnya 1 2 3. 1 2 3. Tuh 2 3 kasih titik. Jadi bunga yang ia peroleh selama 9 bulan sebesar 72.000. Ya, demikian ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Mila menyimpan uang di bank sebesar 600.000 rupiah. Ini adalah sebagai tabungan awalnya. Bunganya diberikan 13% per tahun. Setelah berapa bulan? Yang ditanya adalah setelah berapa bulan ia memperoleh bunga sekian, 32.500 ya. Kita coba rumus dari bunga dalam rupiah adalah N bulan. Yang ditanya berapa bulan nih? Berarti kita masih dalam N bulan dibagi dengan, karena ini bunga per tahun berarti bulan dengan bulan ya. Berarti karena dia per tahun berarti kita bagi dengan 12 seperti yang tadi. Dikali dengan persentase bunganya 13/100 dikali dengan tabungan awalnya akan diperoleh sebesar 32.500. Kita coret, lihat di sini kita coret 02 yang ini. 02 ini juga kita coret dengan 02 yang ini. 60 dibagi dengan 12 jadi 5. Berarti N sama dengan 325 dibagi dengan 13 dikali 5. Berarti jadi 65, ini akan kita peroleh sebesar 5 bulan. Jadi artinya dalam bulan kelima itu diperoleh bunga sebesar 32.500 jika kita menabung 600.000 ya. Oke, lanjut lagi ke soal yang ke-7. Masih simpan pinjam. Jadi Dina menabung di koperasi simpan pinjam setelah 9 bulan, uang tabungan di koperasinya menjadi sekian. Berarti ini tabungan akhir. Jadi selama 9 bulan dia menabungnya, tabungan akhirnya menjadi 763.000. Sedangkan koperasinya memberikan bunga 12% per tahun. Berapa tabungan awalnya? Yang ditanya berarti tabungan awalnya. Kita jangan keluar dari rumusnya, tetap dengan rumus yang sama, bunga dalam bentuk rupiah. Karena dia 9 bulan, berarti kita 9 bulannya ini bulan per bulan ya. Bulan per bulan, karena di sini dibilangnya persennya per tahun. Berarti kita harus jadikan ke 1 tahun tuh berarti 12 bulan. Dikali dengan bunganya 12/100 dikali dengan tabungan awal, ini belum dikasih tahu, malah ditanya. Berarti kita lihat, ini kita matikan kan.
berarti masih 9. Untuk bunga dalam bentuk rupiahnya adalah 9/100 TAW. Ini adalah bunga dalam rupiah. Karena sudah diketahui tabungan akhirnya sekian, berarti tabungan awalnya ditambah bunganya ini ya. Ini bunganya dalam bentuk rupiah, ini adalah sebagai tabungan akhir. Tabungan awal belum tahu, malah nanti yang ditanya. Masukin dulu nih bunga dalam bentuk rupiah, berarti 9/100 TAW tabungan awal sama dengan tabungan akhir yang 763.000 tadi. Perhatikan ya, di sini penyebutnya kan 100. Kita menyamakan nih penyebutnya, karena tabungan awalnya nggak punya penyebut, berarti kita harus samain penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 100, ini juga 100. Supaya jadi satu kan berarti di atasnya juga 100. 100/100 jadinya. 100 bagi 100 jadi 1. Nggak pengaruh kan? Jadi di sini 100 ditambah 9. Penyebutnya sudah sama, jadi langsung ditambahkan. Tabungan 109 tabungan awal dibagi dengan 100 sama dengan 763.000 ya. Berarti tabungan awal sama dengan 763.000 dikali, di sini 100 dibagi, pindah ke sana berarti menjadi kali. Karena di sini kali, pindah sana menjadi bagi. Jadi kebalikannya ya. 109. Ya, ini kita bisa coret. Berarti ini jadi 7. Berarti 7 dikali nolnya tinggal ditambahkan. Berarti tabungan awal sama dengan 7, nolnya kita tambah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kasih titik. Berarti diperoleh tabungan awalnya sebesar 700.000 rupiah. Oke, kita next ke soal ke-8. Soal ke-8 ini agak mikir dikit nih ya. Biasanya kalau yang soal sebelumnya bulannya diketahui, langsung dikasih tahu ya bulannya. Tapi yang ini kalian disuruh mikir. Winda menabung di sebuah bank dengan bunga 12% per tahun. Tanggal 1 April ia menabung sebesar 400.000. Berarti 400.000 ini adalah sebagai tabungan awalnya. Tapi dia menabung dari tanggal 1 April. Lalu dikatakan di sini hitung besar bunga tabungan Winda beserta bunganya sampai tanggal 1 September. Jadi dari 1 April sampai tanggal 1 September nih. Berapa tabungan akhirnya? Itu yang dimaksud. Ya, kita mulai. Jadi kita harus hitung dulu nih dia punya bulannya. Perhatikan ya di sini. Berarti kalau dia nabung dari tanggal 1 April, berarti di sini 1 Mei, lalu di sini 1 Juni, lalu 1 Juli, lalu 1 Agustus, lalu ke 1 September ya. 1 September, lihat. Berarti ke sini sudah 1 bulan. Ke sini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ke sini 5 bulan. Artinya apa? Di sini ada bulan ke-5. Berarti bunga yang ia peroleh selama 5 bulan berarti 5 bulan dibagi dengan 12 bulan. Karena hitungan bunganya adalah per tahun. Kita kalikan dengan persentase bunganya dikali dengan tabungan awalnya sama dengan, kita bisa coret di sini 12 ini bisa dicoret, 5 kali 4 20, nolnya 1 2 3 1 2 3, diperolehlah bunga 20.000 ya. Tabungan akhir berapa yang dia peroleh? Berarti tabungan awal sebesar 400.000 ditambah dengan bunganya 20.000, bunga selama 5 bulan ditotalin menjadi 420.000. Demikian. Oke, kita kembali lagi. Jadi ke-8 soal tadi itu adalah tentang bunga tabungan. Sekarang kita masuk ke angsuran. Angsuran ini pasti berhubungannya dengan pinjaman. Kita coba lihat yang soal nomor 9. Untuk menambah modal usaha Pak Karta, ia meminjam uang di bank sebesar 30 juta.
ya, dengan bunga 12 per tahun yang akan dikembalikan secara angsur, secara cicilan selama 12 bulan atau dikatakan dengan 1 tahun. Berapa besar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya? Ya, jadi di awal sekali Mimi bilang kalau hitungan bunga pinjaman itu sama persis dengan hitungan bunga dari tabungan ya. Kita coba sekarang untuk bunganya, kita hitung bunganya dalam bentuk rupiah. N bulannya kita tidak usah kasih masuk bulannya karena memang pas dia 1 tahun ya. 1 tahun dikali dengan bunganya 12 per 100 dikali dengan banyaknya pinjaman 30 juta. Bunganya diperoleh berapa? Kita coret nolnya. 12 kali 3 berarti jadi 3.600.000. Ini adalah bunganya, besar bunganya. Angsuran, berapa angsurannya? Berarti pinjaman awalnya adalah 30 juta. Ditambah dengan bunga selama 1 tahun 3.600.000, berarti totalnya menjadi 33.600. Ini adalah total seluruh pinjaman ya. Kalau ditanya angsuran berarti ini dibagi dengan lamanya dia mengasur 12 bulan. Berarti 336 bagi 12 saja ya. Berarti ini kita coret jadi 28 tinggal tambah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 kasih titik, tuh 2, 3 kasih titik. Jadi dia mencicil selama per bulan, setiap bulan ia mencicil sekian, 2.800.000 rupiah. Oke, masih dengan pinjaman. Kita lihat soal yang ke-10. Yang tadi tuh pengusaha besar mungkin ya sedang-sedang lah, menengah, dia minjemnya 30 juta. Ini yang untuk nomor 10 ini pengusaha ya kecil-kecilan ya. Jadi dia meminjamnya hanya sebesar pinjamannya sebesar 1.200.000 rupiah dengan bunga 5% per tahun. Jika pinjaman itu dikembalikan 10 bulan kemudian selama mencicil ya, berapa besar angsurannya tiap bulan? Kita coba hitung ya. Berarti masih dengan yang sama, bunga dalam bentuk rupiah, kita hitungannya sama dengan bunga tabungan ya. Berarti bunga rupiah yang kita peroleh adalah, karena dia berjanji mencicilnya selesainya 10 bulan, berarti 10 bulan dibagi dengan, karena ini bunganya per tahun, berarti dibaginya dengan 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan dikali dengan 5%, 5 per 100 dikali dengan pinjamannya 1.200.000 rupiah. Ini berapa bunganya? Kita coret, ini dia 12-nya kita coret. 10 kali 5 diperoleh 50, nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh 2, 3 kasih titik. Ini bunga selama 10 bulan yang dikenai kepada pinjamannya tersebut. Berarti berapa angsurannya? Nah, angsurannya selama per bulan adalah pinjamannya 1.200.000 ditambah 50.000 bunganya, lalu dibagi dengan 10 bulan selama dia ini ya janji untuk mengembalikan. Berarti kita peroleh 1.250.000 dibagi dengan 10 ya, kita coret aja ini. Berarti yang akan dia kembalikan per bulan adalah 125.000 rupiah per bulan ya. Demikian. Oke, untuk soal yang terakhir, soal ke-11, Pak Apri meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Ini diangsur selama 10 bulan ya. Sebesar angsurannya itu sebesar 537.500 rupiah per bulan. Jadi setiap bulan dia mencicil sekian, 537.500 rupiah ya. Yang ditanyakan malah besar bunganya. Besar bunga tapi per tahun. Kita lihat ya. Berarti kita hitung dulu nih. Dengan dia mencicil angsurannya sebesar 537 per bulan,
setelah 10 bulan ia memperoleh berapa? Berarti dikalikan 537.500 kali 10. Langsung saja nolnya ditambahkan. 5375, nolnya 123. Tuh 23, 123 kasih titik, tuh 23 kasih titik. Jadi inilah yang total sudah dicicil. Kalau dia meminjam 5 juta berarti ada selisihnya. Selisihnya adalah bunga dalam rupiah. Berarti 5.375.000 kita kurangkan dengan jumlah yang kita pinjam, itulah bunganya. Jadi di sini diperoleh 375.000 sebagai bunganya. Ya, berarti berapa persen bunganya? Berarti persen bunganya adalah, karena di sini bilang 10 bulan, berarti 10 dibagi dengan 12 dikali bunganya per 100 dikali dengan pinjamannya 5 juta. Ini diperolehnya 375.000. Kita lihat ya, ini 03 ini kita bisa coret. Lalu 02 ini kita bisa coret di sini. Sama-sama dibagi dengan 2, ini jadi 6, ini bagi 2 jadi 5. Ya. Bagi 2 lagi, 50 bagi 2 jadi 3, ini jadi 25. Berarti kita bisa lihat di sini bunganya sama dengan 375 ini. Karena di sini posisi 3 dibagi, berarti kita kali 3. Kita bagi dengan, ya, di sini 5 kali 25 125. Kita bagi ini menjadi 3 kali 3 jadi 9. Berarti jadi bunga yang didapat adalah 9%. Ini dia ya. Oke, demikian ke-11 soal-soal yang telah Mimi bahas tadi mengenai bunga tabungan dan pinjaman angsuran. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya di komen. Nah, thanks for watching. Klik tombol like-nya and share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe Joy NG channel. Oke, bye-bye. See you next video.